Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu apa? Menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka apa saudara? Dilepaskan. Pas satu lebih keras, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tampilin ayat 40 dikatakan mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah. Menyesah itu apa? Menyesah itu dicambuk, flogged. Dicambuk. Dicambuknya berapa kali? Jadi orang Roma kalau cambuk orang Yahudi mohon maaf kalau nyambuk orang itu ditelanjangin. Di depan umum semua dipanggil, ditelanjangin. Ini waktu seperti Tuhan Yesus. Kalau di film Passion of the Christ Tuhan Yesus masih ada pakai baju. Tapi kalau di aslinya ditelanjangin total. Orang kalau disesah itu ditelanjangin total. Lalu dicambuk 39 kali. Kenapa? Orang Yahudi percaya orang dicambuk 40 kali pasti mati. Jadi 40 dikurangin 1. 39 kali. Murid-murid disesah itu seperti disesah kayak Tuhan Yesus. Dicambuk. Tapi lihat ayat 41. Mereka habis disesah, dipermalukan di depan semua orang. Tapi dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa Bapak Ibu? Loh gak salah ya? Dengan apa? Baru disesah, dipermalukan, dianiaya, diancam, ditekan. Tapi pulangnya dengan apa? Aneh ya. Kalau kita pakai logika manusia aneh. Tapi kalau kita lihat karya Roh Kudus nggak aneh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu memberikan sukacita. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6. Petrus nulis surat. Salah satu surat yang penting untuk pendirian gereja adalah surat dari Rasul Petrus. Dia katakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa saudara? Kamu di bawah pencobaan, kamu bergembira. Petrus bisa ngomong gitu loh. Petrus yang penuh ketakutan nih. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali bisa berkata, kamu sukacita kalau kamu kena pencobaan. Ada satu murid yang lain, Yakobus 1 ayat yang kedua. Salah satu yang juga dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yakobus mengatakan demikian. Saudara-saudaraku anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai apa? Kok bisa sama bahasanya ya? Nulisnya nggak bareng mereka. Tapi kenapa? Karena Roh Kudusnya sama. Yakobus berkata, kalau kamu ngalamin pencobaan, kamu ngalamin persoalan, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Bahkan seorang yang mungkin tidak hadir pada hari Pentakosta. Tapi di zaman di jalan di Damsyik. Yang bernama Rasul Paulus yang kita belajar minggu lalu. Filipi 4 ayat yang keempat berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan sama-sama apa? Dia nulis ini lagi di penjara. Filipi ditulis Paulus lagi di penjara. Dia mau dihukum mati oleh kaisar. Tapi dia tetap bisa ngajarin kepada kita bersuka. Coba senggol kanan kiri, bersukacita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti penuh sukacita. Boleh katakan amin? Yang saya pelajari perubahan dari Petrus. Kalau yang pertama, dari penakut jadi pemberani. Diberikan keberanian. Roh ketakutan diambil, diganti dengan roh yang memberikan kekuatan. Yang kedua catat, itu perubahan dari Petrus adalah dia tetap bersukacita di tengah pencobaan. Ulangin sama-sama apa? Bersukacita di tengah apa Bapak Ibu? Orang yang penuh Roh Kudus, dia boleh hadapin pencobaan, hidupnya tetap dipenuhi dengan sukacita. Ada amin? Orang yang penuh Roh Kudus, dia boleh punya masalah. Dia boleh hadapin pencobaan, dia boleh lagi sakit kanker, dia boleh lagi sakit apapun. Dia tetap bisa tersenyum. Dia boleh ngalamin masalah yang bertubi-tubi, tapi dia tetap bisa tersenyum, dia tetap bisa sukacita dalam hati. Masalah itu banyak, masalah tetap ada. Tapi dia tuh bisa ngerasa sukacita gitu. Kenapa? Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menaruh sukacitanya pada sumber yang benar. Saudara, kalau kita menaruh sukacita kita di sumber yang salah, kita gak mungkin bisa sukacita, gampang dicuri sukacita kita. Kadang-kadang apa sih yang buat kita gak sukacita? Tampilin multimedia, yang pertama kita lihat sekitar. Kita bandingin hidup kita sama orang lain. Yang kedua, kita lihat ke belakang. Kita penyesalan buat kita gak suka cita. Aduh coba dulu saya gini.
Oh coba dulu, kadang-kadang yang bikin kita gak sukacita adalah penyesalan akan masa lalu ya. Coba tahu gitu saya beli emas 10 kilo. Ya kalau tahu gitu ya semuanya beli Bapak Ibu Saudara. Oh tahu gitu dulu saya beli Bitcoin. Aduh kalau semua tahu gitu ya semuanya udah kaya. Yang lebih parah ada yang ngomong kayak gini. Duh seandainya saya nikah sama mantan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Nah percayalah hari ini pasanganmu itu yang terbaik dari Tuhan. Lu gak udah saya ngamen, aduh Bapak Ibu Saudara berbahaya nih Saudara ya. Jangan nyesal dalam hidup. Tapi kadang-kadang saat kita nyesel ya, aduh coba dulu aku kayak gini. No. Dan yang ketiga yang mencuri sukacita kita adalah kita lihat terlalu jauh ke depan. Gimana hidupku ini? Semuanya udah mulai mengalami penurunan dalam hidupku. Kenapa ini bisa nyuri sukacita kita? Karena sumbernya di dunia. Sumbernya kepada semua hal-hal dunia. Tapi kenapa orang yang penuh Roh Kudus bisa tetap bersukacita meskipun dia lihat sekitar, meskipun dia menyesal, meskipun dia khawatir tentang masa depan. Kenapa tetap bisa sukacita? Karena sumbernya bukan sama dunia. Sumber sukacitanya adalah satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang selalu menjamin kebahagiaan yang kekal di dalam dia. Boleh kasih tepuk tangan sambil kita makin berdiri di hadapan Tuhan. Karena itu Roh Kudus akan menuntun kita, sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita boleh punya banyak masalah. Tapi kita bisa tetap tersenyum lebar. Boleh saya lihat senyuman saudara? Boleh senyum ke kanan kiri, ayo sukacita. Iya dong. Kenapa kita punya Roh Kudus? Ingat saya tutup dengan kalimat, sukacita adalah sebuah pilihan. Bukan keadaan. Sukacita itu bisa kita pilih Pak. Sukacita itu bisa kita pilih Bu. Jangan kita kehilangan sukacita hanya karena hal-hal dunia ini. Rugi Bapak Ibu. Kita lu punya Roh Kudus. Masa sih hal-hal kecil buat kita kehilangan sukacita? Saya tuh percaya dimanapun orang Kristen berada dia bisa tetap tersenyum. Dia boleh divonis sakit sama dokter, dia bisa tetap tersenyum dan berkata, aku punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan aku. Dia punya masalah di dalam keuangan, dia tetap tersenyum dan berkata, gak ada masalah, kenapa? Aku punya Tuhan yang punya surga yang sanggup menyediakan semua yang aku perlukan. Dia boleh ada masalah di dalam keluarganya. Tetapi dia bisa berkata kepada Tuhan, aku gak perlu takut. Sebab aku percaya kalau Tuhan yang memberikan keluarga, Tuhan yang juga membuat keluargaku pasti dipulihkan oleh Tuhan.